Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ahzabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa sulaha jasadi wal ruh. Para jamaah, Bapak hadirin yang saya hormati, wabil khusus sahibil halqah, sahibit duka, keluarga daripada almarhum Bapak Lukman Nur Hakim yang sama-sama kita hormati, sahibil wilayah Bapak Ketua RT 08 Bapak Karyo beserta jajaran, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah itu Bapak Supron beserta jajarannya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih dipercaya sama Allah, diberikan umur panjang, sehat dan afiat, sehingga berkenan hadir di majelis takziah ini dalam rangka mendoakan almarhum, yaitu Pak Lukman Nur Hakim, telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan dengan berkah bacaan kita dari awal sampai hari ini khususnya, mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan wasilah almarhum Bapak Lukman ini di alam barzahnya ada di dalam ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang tahu jasa. Seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang tidak tahu jasa. Sedangkan tidak ada seorang pun, khususnya makhluk Allah, manusia, lahir ke dunia ini sudah pasti ada yang berjasa. Manusia hidup di dunia, khususnya manusia, enggak semata-mata lahir, pasti ada yang berjasa. Yang berjasa ini garis ijmalinya dua. Satu, kembali kepada hakikat. Kedua, kembali kepada syariat. Yang berjasa, yang paling berjasa kepada kita tidak ada lagi kecuali Allah. Sebab kalau bukan Allah yang mengeluarkan kita dari alam rahim, mustahil kita keluar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian, kata Allah, dari perut ibu kalian
Karena Allah yang begitu berjasanya sampai kita hidup, maka manusia secara hakikat tidak pantas berkufur musyrik kepada Allah. Sampai di Al-Quran dipertanyakan, kaifa takfuruna billah. Ini huruf kaifa menurut ilmu nahwu huruf istifham, buat menanyakan. Menurut Ba'dul Mufassir, apabila salah satu ayat di awalnya ada huruf istifham, jadi setelah huruf istifham ini menakjubkan buat semuanya. Kenapa berkufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan, kata Allah, kalian kan dulunya mati. Artinya tidak ada. Memang ujung-ujung ada begini. Dulu nggak ada dulu, Pak RT. Fa'ahyakum, Allah hidupkan kalian. Ini ahyakum kalimat menurut ilmu sorof itu wajan af'ala dari haya. Berarti ini ada proses. Ahya itu ada proses. Di proses kita enggak ujuk bahasa apa sih? Tiba-tiba kata ya, malum Pak, ini saya orang kampung, jadi ujuk-ujuk be udah. Nah enggak tiba-tiba begini prosesnya. Mana? Lihat di Al-Quran. Inna, kata Allah, kami, kata Allah, khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami menciptakan manusia itu dari air yang amsaj. Jadi dulunya enggak tiba-tiba begini, air dulu. Amsaj ini Kak Idin bergerak. Emang bergerak Kak Idin? Ini bahan manusia bergerak. Bergerak Pak RT, bergerak. Bergerak itu. Kalau kita pipis kan biasa nggak bergerak, kan keluar dari situ bahan kita itu. Yang lain nggak. Kalau bahan manusia bergerak, keluar dari itu bergerak, loncat, loncat. Semuanya begitu. Udah, jangan dipertanyakan, itu udah jadi sunat Allah, nggak usah ditanyain Pak Edi. Bayangin aja. 40 hari itu amsad tadi, 40 hari di alam rahim ibu baru berbentuk nutfah, air mani, air yang menjijikkan. Mendingan bahan ayam Pak. Coba Kang Idin suruh milih bahan ayam sama bahan Kang Idin, milih yang mana? Nah, telur bisa dibeli, coba itu jual, laku nggak? Malah laku Pak. Hina, manusia itu hina. Maka nggak pantas sombong. Apa yang disombongin? Sama, semuanya emang itu bahannya. Nah, kata Nabi, an-nasu awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia itu awalnya emang menjijikkan, akhirnya jadi bangke menjijikkan. Tuh, manusia. Jangan pada ogoan. Ogoan beda. Kadang-kadang kan. Nggak harus. Lihat tuh bahan proses kita. Nutfah air mani di alam rahim ibu kita tuh 40 hari tuh. Setelah 40 hari bentuk air mani naik ke 40 hari, jumlah 80 hari berubah jadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Setelah 2 kali 40 hari naik ke 3 kali 40 hari,
alias 4 bulan atau 120 hari, bentuk alaqah tadi ganti jadi mudghah. Jadi 3 kali nutfah, alaqah, mudghah. Mudghah apa itu? Segumpal daging. Summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghah fa kasawnal idzama lahma summa ansha'na khalqan akhara fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah bentuk segumpal daging yang disebut mudghah tadi, Allah mengutus malaikat untuk proses pembentukan dan ditiupkan roh dan ketentuan yang ditulis di Lauh Mahfuz. Umur 4 bulan. Maka suka ada selamatan 4 bulan. Emang segala-galanya di situ. Maka antara 7 bulan dengan 4 bulan, pentingkan 4 bulan. Prosesnya di situ, Pak. Dibentuk tak? Kalau 4 bulan nanti katanya bentuknya biar ganteng kalau laki-laki lahir. Bacain Nabi surah Yusuf. Gitu ini ya. Biar ganteng seperti Nabi Yusuf. Mual bapaknya kayak gini. Nabi Yusuf bagaimana? Nanti katanya kalau lahir perempuan biar cantik seperti Siti Maryam, dibacain surah Maryam. Mual. Ini mengambil berkah baik ini. Benar kan begitu? Begitu. Setelah proses pembentukan selesai, summa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh. Maka kalau sudah 4 bulan ke atas, itu sudah itu. Siapa yang punya ini? Coba aja pegang. Sudah hidup. Apa ya itu hamil apa ya? Pegang hidup perut baik. Setelah hidup, summa kutiba fil lauhil mahfuz, ditulis di Lauh Mahfuz ketentuan Allah, qadar fil lauhil mahfuz, dari mulai usianya, umurnya. Nanti ini lahir bayi, nanti usianya 50 tahun. Itu mau kurang lebih. Umpamanya 50 tahun, sekarang udah 49, 11 bulan. Berarti sebulan lagi. Itu mau kelewat, mau mundur. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Begitu, seperti almarhum di sini. Ini emang di Lauh Mahfuz tulisan waktunya. Ini kok datang udah. Enggak bisa mundur, enggak bisa maju. Begitulah sebagian dari proses manusia sampai mati itu. Maka yang namanya hidup itu Pak Edi riwayat. Oh, Ibu riwayat. Hidup itu riwayat. Bikin riwayat. Semua punya riwayat. Emang riwayatnya habis, udah. Jadi yang mati itu riwayatnya habis. Walaupun umpamanya unek-uneknya belum punya mobil, agak bisa. Nggak bisa. Udah riwayat masih situ. Riwayatnya. Maka kita hidup. Jadi hidup dihidup. Hati-hati. Sebab mati itu pasti. Sedangkan Pak Edi orang tahu. Di ayyi ardin tamut, kata Allah. Di tanah mana kita akan mati? Nggak tahu. Itu pasti, tapi nggak tahu kan, bingung kan. Aku udah hati-hati. Jadi orang kalau hati-hati pasti ingat sama akibat. Biar selamat kudu ingat sama akibat. Jadi kenapa? Akibat itu dari berbuat. Setiap berbuat pasti ada akibat.
Kapan nerimanya akibat? Nah ini kalau sudah begini ini baru nerima akibat. Wartawan, siapa namanya ini? Oke. Kenapa Bapak punya anak? Kenapa punya anak? Takdir kali, takdir. Dan sononya disebut. Itu anak itu akibat, Pak. Akibat perbuatan. Anak itu akibat. Kenapa mau tidur nggak mau diam? Coba tidur mah tidur be. Kalau ada akibat, gara-gara ini berbuat nggak mau diam mau tidur, akibatnya punya anak. Itu logika. Kalau sudah jadi akibat, mual ketukar ini pasti kembali kepada yang berbuat. Pastilah. Ayo. Pak Edi punya anak, apa Incu dah, Lucu dah. umpamanya. Jadi ketika kemana mau ngaji, anak tidur, pengen ketemu sama engkongnya baik itu, marah ini anak, terpaksa diantarin ke masjid sama neneknya. Itu anak belum hidup. Sedangkan di masjid bukan ini doang yang ada, puluhan orang. Kira-kira itu anak kemana larinya? Ke bapaknya atau ke engkongnya? Ini kurang tepat engkongnya mah, anak dah. Anak ini nih ketua DKM, ketua majelis. Ini punya bontot. Bontot itu akibat. Kalau sudah jadi akibat, maka tukar pasti kembali kepada yang berbuat. Nah, kayak tadi itu diantarin my bontot mamahnya ke sono. Belum kita padahal mah. Begitu masuk ke masjid, sedangkan bapak-bapaknya kira-kira ketukar itu anak. Kira-kira nyamperin siapa? Nah, bapaknya. Mual ketukar mual Pak. Walaupun gak diunjuk-unjuk deh. Kenapa? Sebab ini yang berbuat tadi. Oh, akibatnya begitu. Wa fi dzalika, demikian pula setelah meninggal seperti begini baru mulai menerima akibat. Akibat pasti dua, tergantung perbuatan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. In khairun fa khairun. Kalau memang berbuatnya baik, fa khairun pasti akibatnya baik. Wa in syarrun fa syarrun, akibat berbuatnya tidak baik, sudah pasti menerima akibat tidak baik. Maka ini almarhum meninggal tadhkiratan, mengingatkan kita yang masih hidup, kita berhati-hati. Almarhum mudah-mudahan beliau diampunkan segala dosanya, terima amal ibadahnya, ditetapkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Jadi Al-Qur'annya Pak ahyakum summa yumitukum, terus aku matikan kata Allah kalian seperti ini. Setelah mati summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan lagi. Pertama kan Pak ahyakum hidupkan, summa yumitukum matikan, seperti begini. Ahyakum hidup lagi Pak. Ini almarhum sudah di alam barzah, hidup. Kalau enggak percaya duluan. Saya masa hidup umpamanya. Al-Quran mustahil bohong. Kalau nggak percaya kafir. Hidup di alam barzah itu hidup. Hidup. Jadi yang sudah meninggal itu Pak, yang sudah meninggal, sudah duluin kita. Ada di alam barzah. Apa itu alam barzah? Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Alam barzah itu alam al-fasil bainad dunya wal akhirah. Alam barzah itu alam pemisah. Dari dunia sudah berangkat, ke akhirat belum. Barzah itu
Jadi yang sudah meninggal itu Pak, nungguin kita di perbatasan. Nah kita yang masih hidup, Edi, kita hakikatnya hidup, ada di gerbang kematian, lagi ngantri. Siapa yang paling dulu? Kalau ngantri sembako, baik dulu. Ini ngantri ini, lagi ngantri. Nah di alam barzah itu tempat hanya dua. Satu, raudhah. Kedua, hufrah. Di alam barzah. Apa itu raudhah? Taman daripada taman surga. Bukan surga. Surga adanya di akhirat, nggak ada di barzah. Neraka nggak ada, adanya di akhirat nanti. Ada juga hufrah. Surga, bahasa raudhah. Raudhah itu taman daripada taman surga, bukan surganya, baru tamannya. Tapi kan jangankan surganya, ya bahasa taman itu lu kebayang indahnya. Jangankan besok taman Alamanda tuh. Kan berebut sekarang. Dulu belum ada bahasa taman Alamanda, siapa yang mau tinggal di situ? Gara-gara taman Alamanda pada betah. Taman Alamanda Regensi, punya tempat jajan itu. Pada betah. Kan saya mah tahu, Pak. Saya itu ke Rawakalong tahun 88. Ini kan sawah. Apa nih Regensi mah, Pak? Yang sekarang danau. Kuntilanak mulu itu. Saya suka ngubur lindung Pak sama santri pakai patroma. Karena Rawakalong belum ada listrik, Pak. Makanya tahu bahasa taman mini RTA itu pada kesel karena apa? Bahasa taman, apalagi taman surga Pak, taman surga. Maka yang sudah meninggal, yang solih pasti adanya di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Nah kalau orang yang soleh, ada yang soleh, ada yang toleh. Kalau soleh lempeng bener, kalau toleh bengkok, agak bener. Maka tukar adanya di hufrah min hufarinnar. Apa itu hufrah? Jurang, tebing neraka. Bukan nerakanya, baru di tebingnya. Cuman udah dapat embusan panas dari neraka, baru di tebing. Kira-kira Kak Aidin memilih yang mana? Aidin pinter raudhah. Kalau pengen hidup di alam barzah, ada di raudhah. Man aroda ayyan jua min azabil qabri ma'alaihi ayyualajima arba'atu asya wa yajtaniba arba'atu asya. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, kalau udah di raudhah maka mau ada siksa, adanya di hufrah. Siksa kubur itu Pak, kalau kita lihat di kitab Tazkiratul Qurtubi, siksa kubur itu belum neraka. Kalau neraka kan besok di akhirat. Itu siksa kubur itu hufrah tadi. Umpamanya Pak Kadir, ini masalah contoh Pak. Ya. Besok kalau seorang hamba Allah meninggal, dibawa di kubur tuh, dimasukin ke tanah. Yang habis kubur ini keluarlah dari area pemakaman 7 langkah. Sudah keluar dari area pemakaman, datanglah malaikat munkar nakir. Datang tuh untuk apa? Untuk menanyakan 6 hal. Udah pada hafal Pak jawabannya? Atau Kadir
Ya. Nih, pertanyaannya, marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Nampak udah apa kali nih sekarang Apa ntar lupa. ditanya besok. Iya, diapalin ntar Pak Ustadz. Marrabbuka, Siapa tuh? siapa Tuhanmu? Lahaklok, orang bisa jawab. Tuh, digedik Pak Kadir, digedik sama malaikat. Satu gedigan malaikat dari alam barzah sampai nembus ke Sapatala. Sapatala itu Pak di bawah 7 lapis bumi. Ini dunia nih. Ke bawah itu 7 lapis bumi Pak. Di bawah 7 lapis bumi namanya Sapatala. Di bawah Sapatala namanya Sijin. Udah habis tuh. Gak percaya Pak Kadir, nembus sono. Satu gedigan nembus ke Sapatala ke sono. Muncul lagi, ditanya pelahak pelohok lagi, gedik lagi, ditanya palak, sampai kapan itu siksa kubur? Ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Berat Pak Kadir itu. Gitu. Dia mah kagak ngerti Pak bahasa Arab. Dia marrabbuka apa itu? Bapak walaupun enggak ngerti bahasa Arab sekarang, dari mulai alam barzah, alam kubur sampai ke akhirat dan tidak ada ujungnya nanti, justru yang berlaku itu bahasa Arab. Walaupun nggak bisa, nggak ngerti sekarang, besok mengerti. Jangankan ngerti, ngomongnya besok bahasa Arab Pak. Kagak laku Pak Kadir bahasa internasional, orang laku bisa itu. Kagak. Maka Nabi nganjurin Pak, umat Islam itu umat tuh kata Nabi harus cinta ke Arab-Araban. Satu, Quran bahasa Arab bukan bahasa Inggris. Nabi orang Arab bukan orang Amerika. Besok di akhirat bahasa yang berlaku bahasa Arab. Begitu Pak Kadir. Apa walaupun ditanya besok kagak ngerti, besok jangankan ngerti, ngomongnya bahasa Arab. Udah belajar. Bahasa Arab besok. Begitu. Nah kalau yang ingin mendapatkan ridho Allah di alam barzah, ada di raudhah, taman daripada taman sorga sekarang pun melewati 4 hal. Kalau kita mampu melewati 4 hal, insya Allah selamat. Tapi enggak diterangin semua Pak Qadir ya. Gak malu. Buat PR. Satu aja. Apa itu yang 4 hal? Al-ula yang pertama, hifdus sholawatil khamsi, menjaga, memelihara sholat 5 waktu. Jadi Pak Kadir kalau pengen selamat dari siksa kubur, hati-hati sholat yang 5 waktu. Itu utama itu Pak. Syariat Islam yang ada di jumlah rukun Islam 5, yang paling mulia itu sholat. Sholat, zakat, puasa, haji turun, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Giliran kewajiban sholat bukan Jibril turun, tapi Jibril membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah yang bernama Isra Mi'raj. Itu perintah, kelihatan, enggak turun tapi naik Nabi. Sholat. Masalu kata Nabi, masalu sholat fitin kama salir rosi fil badan. Perumpamaan sholat di dalam agama bagi umat Islam seperti pala pada badan.
Jadi sholat itu pala, yang lain badan. Kira-kira Pak Kadir kalau ada orang tengah malam ngetuk pintu, assalamualaikum, begitu keluar orang ada palanya, kira-kira bagaimana Pak Kadir? Pingsan. Mendingan buntung tangan kaki Pak, tapi ada pala bisa dikenal. Coba nggak ada pala, nggak bisa curi. Karena tamsil seperti itu kata Nabi, maka kalau boleh saya ngomong, orang Islam yang tidak mampu menjaga melihara sholat yang 5 waktu tidak ada ubahnya seperti badan tidak ada palanya. Udah titik. Serem. Nggak ada palanya. Jaga. Sholat besok Pak Kadir, yang nyelamatin kita itu besok sholat, bukan HP. Sholat. Sekarang kan kadang-kadang Pak yang udah zaman begini ya, gimana ya? Cobalah lihat, perhatikan. Bini kita, jangan ngomong orang lain, bini ya bini. Kita nyuruh bikin kopi umpama Kadir. Kita bunyi ngomong nyuruh bikin kopi. HP bunyi. Kira-kira yang di dulunya mana? HP dulu. Pada begitu ya? Iya. Begitu Pak. Nah, udah setan udah. Kadang-kadang jadi setan gepeng itu HP. Iya. Yang dulunya suka baca Quran habis sholat. Sekarang makan ke masjid itu bukan baca istighfar. Aduh ampun dah, bener. Yang bikin HP siapa? Awalnya Yahudi. Sukses Yahudi itu ngeberantakin umat Islam lewat HP. Udah dijauhin kita sama agama dengan HP, Pak. HP. Kadang-kadang lagi ngaji main HP, kadang-kadang. Kan aneh ya. Emang setan itu. Bukan masjid mah Pak, walaupun kau matiin kayak gitu. Lagi Jumat, lagi khutbah, kebuset HP bunyi. Astagfirullahaladzim. Aduh, kita kagak sadar Pak. Kagak sadar itu diganggu seperti itu. Sekarang bocah udah emang dunia dia ya. Sekarang nangis, dikasih apapun Kaidin nggak mau. Dikasih HP, diem. Oh, begitu. Bukan ngelarang beli HP Pak, silakan aja beli. Kalau punya duit yang 10 juta ge. Tapi mempergunakannya ini maksudnya apa itu? Itu Pak. Sekarang Pak, baca Yasin. Maaf sekalian ngomong, serah saya menyampaikan doa. Sekarang bukan baca kitab buku Yasin. Sekarang mah HP. Halo, maaf, saya sekalian nyampein. Quran, kecuali sholawatnya. Quran jangan dimasukin ke HP. Di HP apa aja ada. Tidak ada kalam yang paling mulia kecuali Quran. Udah titik. Terserah. Jangan Pak. Quran itu Allah. Kok dimasukin di amburadusnya? Di HP apa aja ada. Atau bedain dong. Quran mana? Kemarin Pak, bisnya si ini kah di Teluk Pucung, Lebak. Apa yang tahu? Teluk Pucung, Lebak, ngelewatin jembatan besi Pak. Ada bioskop tuh, ada yang ke kanan ke bawah. Saya bagian saksi.
Pertama baca Quran, pembukaan, anak muda. Begitu keluar yang mau baca Quran bawa HP kan tuh. Pakai lepet, pakai baju, cuman orang pakai songkok. Yang ngomong sama itunya, orang situnya, Pak, tolong Pak yang baca Quran pakai songkok Pak. Itu gitu. Salah yang mau cariin tuh songkok. Songkonya emang songkok bukan songkok dia. Kemudian begitu baca Quran mending kalau bener gua awal ampar-amparan baca Quran di HP itu dibaca di HP. Apa ini baca nggak bisa? Apa di HP-nya salah? Apa gimana? Ya Allah ya Rasul, itu bukan baca Quran, bukan turun rahmat Pak. Turun adab kayak begitu mah Pak. Ya Quran ampar-amparan kayak begitu itu. Oh bagaimana pikirannya orang situ ya? Ini kan orang ratusan Pak yang datang. Namanya besa. Dia baca Quran kayak begitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. RW nyolek RW. Udah. Bukan kampung kita ini. Udah begitu. Udah begitu baca Quran terus kan seserahan dulu Pak. Lain orang sini tuh Ustaz. Buset pantun mulu. Lama. Mana saya ada acara lagi jam 10. Masih tiamar. Itu Ustaz pantun mulu. Itu bocah Ustaz memang. Begitu turun habis nyerahin. Ada suruh kemari bocah. Habis nyerahin. Bocah sini Pak. Yang nganterin mondok ke saya. Ngomong deh, besok acara begini jangan kayak pidato. Sepentingnya kan kita nggak tahu ini orang ada yang buru-buru dan begitu. Itu bukan pengajian. Ini tujuannya adalah majelis akad nikah, ijab kabul. Itu yang wajibnya bukan itu. Serah terima nggak wajib, adat doang. Walaupun nggak dilaksanain kagak dosa. Cuman kalau nggak dilaksanain karena sudah jadi adat bakal timbul hukum adat. Mana hukum adat? Paling jadi omongan doang. Oh besar nggak ada seserahannya. Tadi begitu. Besok begitu ya. Ya Pak. Udah. Mana sini doang. Kapan-kapan nanti ada yang manggil kamu nyerahin jangan begini. Pantun deh pantun mending kalau nyambung pantunnya. Nah itu selesai udah bocah beres menerima itu yang nerimanya benar. Nah itu baru benar udah. Kata saya PR udah datang penghulunya. Karena yuk udah ada. Nah udah. Saya kasih saksi. Selesai ijab kabul. Ijab walinya kabul mantan laki-laki udah selesai. Itu ada lagi acara begini dulu saya nggak deketin mulu. Ustaz boleh saya usul apa Pak? Saya ini mau ada acara lagi Pak jam 10 jam makan tanda tangan dah kan saya saksi. Udah saya tangan orang makan lagi pulang Pak bener. Udah ada. Jadi bapak-bapak kalau nyerahin kayak nerima kayak jangan lama-lama Pak. Kan nyambut nggak lama. Kalau pidato tuh di begini. Pidato gak kadang-kadang kelamaan nggak enak juga. Makanya saya mau orang lama udah. Itu ya. Jadi kalau pengen selamat dari sakubur hadir. Salat 5 waktu. Malah Salat. nih idza jaa yaumul kiamah terakhir ya. Ini udah lupa ini. Apabila terjadi hari kiamat jaa al qaum wujuhuhum kan najmi wa wujuhum kal qamari wa wujuhum kasams. Apabila sudah terjadi kiamat berarti kita sudah di akhirat.
Bakal datang nanti salah satu kaum rombongan, mukanya bersinar seperti bintang. Itu rombongan. Rombongan kedua mukanya bercahaya seperti bulan purnama. Yang terakhir bercahaya lebih terang seperti matahari. Bataan jabal malaikat qalu man haula'i. Malaikat kaget bertanya malaikat, kalian itu siapa? Malaikat bukan, itu ini manusia, tapi ini hebatnya ini. Kolak ngomong yang muka bercahaya seperti bintang. Kami ini wahai malaikat, diberikan kemuliaan oleh Allah, muka bercahaya seperti bintang. Apabila dengar adzan langsung ngambil air wudhu. Gitu. Ambil HP dah. Ambil HP. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Langsung ngambil air wudhu. Kira-kira Pak Kadir kalau dengar adzan langsung ke mana? Dari joker. Jadi otomatis dengan adzan langsung, yang lain mah kecil, yang akbar Allah, langsung ngambil air wudhu. Jadi Bapak kalau dengar adzan langsung ngambil air wudhu setiap waktu sudah istiqomah, besok di akhirat bakal bercahaya seperti bintang. Amin. Kedua bercahaya seperti bulan purnama. Siapa dia? Kami ini, wahai malaikat, waktu di dunia sebelum adzan sudah punya wudhu. Udah pernah? Sekali-kali sih. Sebelum adzan sudah punya wudhu. Kalau tadi kan dengar adzan wudhu, sekarang sebelum adzan sudah punya wudhu. Yang terakhir seperti matahari. Siapa dia? Kami wahai malaikat waktu di dunia sebelum adzan sudah ada di tempat sholat. Sebelum adzan sudah ada di tempat sholat. Udah pernah Pak? Jumat doang. Alhamdulillah ada sholat Jumat. Kadang-kadang Jumat, kadang-kadang anu juga. Nah kalau Bapak sebelum adzan sudah ada di tempat sholat, besok paling mulia wajah seperti matahari. Tinggal nanya para jamaah, ini kita, saya ini diri kita ada di mana? Begitu aja nanyanya mah. Apa seperti bintang? Apa seperti bulan? Apa seperti matahari? Orang ada pisan. Wajahnya besok gelap, tidak ada cahaya. Gelap, udah gelap. Kalau Pak Kadir ke sono gelap, mau minta tolong penerang sama siapa? Kan ke akhirat itu baru tumbenan Pak. Baru tumbenan ke akhirat. Tahu-tahu gelap. Kalau udah gelap ya Allah, jangankan di akhirat, sekarang kita lagi enak-enak rokok, ngopi. Tahu mati lampu, enak nggak? Agak. Orang enak Pak. Besok-besok udah, yuk kita bersama-sama lewat majlis takziah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita panjang umur, sehat dan afiat, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik sehingga kita semua untuk menjalankan ibadah dengan baik. Almarhum Bapak Lukman Nur Hakim bin Syafi'i, mudah-mudahan beliau di alam barzahnya ada raudhah min riyadil jannah diberkati umil Quran wasilil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan besar manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ya alamin hamdan ya fi ni'mati fi nikmah wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim azimi sultanik
Allahumma taqabbal wa usil wa barik sababa ma qara'nahu min kalamikal hakim wa baraka ma talawnahu min kalamikal qadim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati sadatina Abi Bakrin Umar wa Uthman wa Ali wa ila baqiyatis sahabah wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ila al-aliya wa syuhada'i wa salihin wa al-a'immatir rasyidin ila arwahina masyayikhina wa al-fa'ilina ajma'in wa kubur bina muslimina muslimat halumina daina makan masyarikil al-mugharibiha ibariha wa bariha min al-syamli aliha wa sunni arba'ina wa batina wa jaddina wa jadtina wa sunni ila alahil malkurin Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasiman khalahum Allahumma ij'al kuburahum rawdah min riyadi jannah wa la taj'al kuburahum hubrah min hubar niran wa nakhusu amarhum wa Luqmanul Hakim bin wa Syafi'i Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasiman khalahu Allahumma ij'al kubrahu rawdah min riyadi jannah wa la taj'al kubrahu hubrah min hubar niran Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.